Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita pada kesempatan kali ini, kita mari berdoa. Syukur bagi Engkau Tuhan, Engkau sudah menolong kami sampai detik ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus agar menuntun hati kami sehingga kami memiliki pengertian yang utuh atas kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai nats firman Tuhan untuk renungan kita kali ini terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Baik, saya baca saja di bawah perikop. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, konteks firman Tuhan ini adalah bercerita mengenai kuasa Tuhan Yesus dalam memberikan kesembuhan kepada 2 orang yang kerasukan setan. Di mana ketika Yesus sampai di suatu daerah yang dalam kitab Injil Matius disebut adalah Gadara, maka di situ ada 2 orang yang kerasukan setan, di mana tempat mereka setiap saat adalah pekuburan. Bahkan saking ganasnya orang-orang ini oleh karena kerasukan setan, orang-orang sangat tidak mau untuk lewat di daerah tersebut karena mereka sangat takut. Lalu yang menarik adalah ketika Yesus bertemu kepada 2 orang ini, maka 2 orang ini meminta kepada Yesus agar mereka tidak diusik oleh Tuhan Yesus. Tentunya kita tahu sadar bahwa sebenarnya yang meminta demikian kepada Yesus adalah roh jahat yang merasuki mereka. Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah berkuasa. Oleh karena ketakutan mereka dengan demikian, maka mereka meminta agar Yesus jangan mengganggu mereka. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus yang meminta agar roh jahat yang ada dalam hidup kedua orang ini supaya keluar. Dan yang menarik adalah kita tahu roh jahat ini dalam kitab firman Tuhan ini dicatat dalam Injil Matius ini meminta agar mereka diizinkan oleh Tuhan Yesus masuk dalam kawanan babi, yang kemudian nantinya kawanan babi yang dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 dicatat jumlah babi itu kurang lebih sekitar 2000 ekor. Maka akhirnya Tuhan Yesus mengizinkan mereka untuk masuk dalam kawanan babi itu sehingga babi-babi itu terjun ke sungai dan mati. Dari sini kita memahami bahwa ternyata manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi saat ini saya akan memberikan tema renungan kita adalah manusia berharga di mata Tuhan. Saya dan Bapak Ibu sangat berharga di hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur atas apa
yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mungkin saat ini saudara-saudariku sedang mengalami persoalan, sedang mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh kedua orang ini. Percaya saja bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk memberkati saudara-saudari. Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar kepada Bapak Ibu, karena Yesus Kristus berkuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini. Jadi oleh sebab itu jangan perlu khawatir. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita ini di dalam firman Tuhan disebut sebagai biji matanya Tuhan. Jadi kita ini benar-benar sangat dijaga, sangat dipelihara, sangat diperhatikan oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu sekalipun orang lain mungkin meninggalkan saudara-saudari, tapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu adalah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudari dibuat menjadi berharga oleh Tuhan oleh karena darahnya yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita melalui hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur. Mari kita mempergunakan waktu yang ada dengan bermanfaat bagi orang lain. Mari kita bersyukur atas tubuh yang sehat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu janganlah kita sia-siakan kesempatan yang ada. Mari kita senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat kesempatan kali ini Tuhan. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menuntun kami, memberikan kami pengertian melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, sehingga kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kalau ada saat ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, mungkin mereka sedang dalam keadaan bergumul, bermasalah. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidup mereka. Kami percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup untuk memberikan jalan keluar dan memberkati kami semua. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.